Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar. Lalu, pusakanya di mana? Dan pusaka apa yang disembunyikan? Nah, teman-teman, kemarin waktu saya upload mengenai cerita tentang Aji Saka, tentang Satria datangnya dengan bersama Aji Saka. Di sana ternyata ada salah satu teman subscriber yang berkomentar mengenai tentang Aji Saka, dan dia meminta untuk kita mulai membahas tentang Aji Saka ini dan Dewata Cengkar, seperti apa kisahnya ya. Dan ini ya akan saya coba jabarkan dari sisi filosofinya ya. Nah, cuman kita mungkin kalian semua sudah banyak yang tahu, cuma ada juga mungkin yang belum tahu mengenai cerita ini. Saya akan jabarkan sedikit tentang cerita mengenai Aji Saka dan Dewata Cengkar ini menurut naskah-naskah yang sudah ditulis ya. Nah, di dalam sebuah naskah yang ditulis, kita baca di beberapa, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu dan udah mulai membaca tentang Aji Saka. Cerita yang ditulis di berbagai artikel ya. Di sana diceritakan juga bahwa konon dulu ada wilayah yang bernama Medang Kamulan ya, atau Kerajaan Medang Kamulan. Nah, diceritakan Medang Kamulan itu konon katanya ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, kebetulan memang Medang Kamulan ini dianggap sebagai kerajaan yang setengah mitologi ya, karena memang beberapa bukti-buktinya tidak ditemukan bukti-buktinya ya. Cerita-ceritanya hanya berdasarkan sumber-sumbernya sendiri, hanya berdasarkan cerita-cerita rakyat, berdasarkan dari cerita tentang Loro Jonggrang, dan ada juga disebut dalam naskah kuno sebenarnya. Dan di beberapa cerita pewayangan Jawa pun diceritakan Medang Kamulan itu tempat bertahtanya Batara Guru ya. Lalu di babat Aji Saka sendiri, Medang Kamulan ini adalah sebuah kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Beliau adalah seorang raja yang sangat zolim ya, diceritakan dalam babat Aji Saka itu. Lalu ada beberapa versi juga yang mengatakan bahwa dari versi Sunda pun mengatakan bahwa Medang Kamulan ini adalah dulu pendahulu dari kerajaan Galuh ya. Dan juga ada naskah atau Serat Centini. Di dalam Serat Centini sendiri dikatakan Medang Kamulan itu berada di wilayah barat laut ya, di daerah Kesanga sana ya. Ya, pada intinya banyak sekali versi yang mengatakan, yang menceritakan tentang kisah Aji Saka dan Dewata Cengkar ini. Nah, akan tetapi kita coba untuk mengulas kisah ini dari kisah yang sudah populer. Yang pasti kan kalian tahu, yang populer itu sebenarnya banyak diambil dari babat Aji Saka sendiri. Nah, di dalam babat Aji Saka ini berasal dari bumi Majeti. Ini negeri entah berantah ya, ini negeri setengah mitologi. Nah, ada juga yang mengatakan sebenarnya kisah ini juga melambangkan datangnya sebuah dharma atau datangnya ajaran ke dalam tanah Jawa ini. Karena kalau kita menelisik arti dari kalimat Aji Saka sendiri, diartikan beberapa juga sudah banyak yang mengartikan tentang Aji sendiri itu adalah raja, atau sebenarnya Aji itu kan bisa juga disebut sebagai ilmu ya. Saka sendiri berasal dari bahasa, ada yang bilang seko atau soko ya. Nah, itu artinya seko itu asal muasalnya gitu. Kalau soko sendiri itu kan, kalau kita lihat di rumah ada sokonya, itu ada bangunan ada sokonya, itu artinya tunggak yang kuat atau tiang yang kokoh lah gitu ya. Nah, sebenarnya Pulau Jawa sendiri itu pada kala itu sebenarnya sudah dapat dihuni. Akan tetapi Pulau Jawa sendiri dikatakan dalam babat Aji Saka itu dikatakan Pulau Jawa sendiri itu masih dihuni oleh bangsa raksasa yang dikenal bengis ya, dikenal jahat lah, menindas rakyatnya gitu ya, dan memiliki kerajaannya yang cukup besar pada saat itu disebut Medang Kamulan, yang dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkar, seorang raja yang zolim kala itu. Nah, lalu singkat cerita, ada seorang pemuda yang sangat bijaksana ingin menempuh perjalanan ke tanah Jawa. Dan sebelum pemuda tersebut berangkat ke tanah Jawa,
pemuda seriput yang dikenal sebagai Aji Saka itu memiliki dua abdi yang sangat setia, dan dia berpesan kepada abdinya yang bernama Dora dan Sembodo, ya, berpesan agar menjaga pusakanya di Bumi Majeti itu, ya. Jadi beliau sebelum berangkat ke tanah Jawa itu beliau berpesan kepada abdinya yang setia itu Sembodo dan Dora. Jadi untuk menjaga pusakanya. Dan dia berpesan tidak ada satu orang pun yang boleh untuk mengambil pusaka ini kecuali Aji Saka sendiri. Nah, lalu berangkatlah sang Aji Saka ke tanah Jawa, langsung menuju ke ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Ya. Nah, di sana beliau sendiri langsung menemui Prabu Dewata Cengkar, raja yang bertahta pada saat itu, dan istilahnya beliau ingin menantang lah untuk bertarung, karena sang Aji Saka sendiri sudah tahu pemimpin ini sangat zolim sekali kepada rakyatnya, ya, dan juga banyak sekali raksasa-raksasa anak buahnya ini yang menindas masyarakat Jawa, dan banyak juga yang suka memakan daging manusia. Lalu sang Aji Saka bertarung kepada Prabu Dewata Cengkar karena sakti, ya, pertarungan sangat sengit. Akhirnya berhasillah si Aji Saka ini menjatuhkan Prabu Dewata Cengkar ke dalam Laut Selatan. Akan tetapi sang Dewata Cengkar sendiri itu tidak mati, melainkan beliau berubah menjadi bajul putih atau buaya putih. Dan akhirnya setelah itu Aji Saka sendiri naik tahta menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Nah, singkat cerita, setelah Aji Saka bertahta di kerajaan Medang Kamulan dan memerintah di kerajaan tersebut sehingga masyarakat menjadi makmur, ya, sudah sekian lama, akhirnya beliau teringat kepada dua abdinya, ya. Akhirnya sang Aji Saka mengutus, memerintahkan seseorang untuk berangkat ke Bumi Majeti, ya, untuk mengabarkan kepada dua abdinya itu agar abdinya mengantarkan pusaka yang tadi dititipkan kepada Aji Saka. Nah, utusannya itu ternyata malah bertemu sama Dora. Ya, tidak bertemu dua-duanya, hanya bertemu sama satu orang abdi. Lalu bertemu, disampaikanlah pesannya agar pusakanya itu dihantarkan ke tanah Jawa. Ya, setelah itu si Dora menemuilah si Sembodo ini, ditemui, lalu dikatakanlah pesan dari Aji Saka bahwa suruh nganterin pusakanya itu. Nah, si Sembodo ingat pesan pertama kali yang dititipkan oleh Aji Saka, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh mengambil pusaka ini kecuali Aji Saka sendiri. Nah, karena dua-duanya saling mencurigai, wah, jangan-jangan mau menguasai nih pusakanya, mau dikuasai sendiri nih. Akhirnya bertarunglah mereka. Ya, setelah bertarung karena sama-sama kuat, sama-sama sakti, akhirnya mereka berdua malah mati bersama-sama. Ya, setelah sekian lama, Aji Saka menyadari kok pusakaku nggak datang-datang, misalnya gitu kan. Pusaka nggak datang-datang, akhirnya memutuskan Aji Saka untuk pulang sendiri ke Bumi Majeti. Setelah sesampainya di Bumi Majeti, betapa terkejutnya Aji Saka melihat dua abdinya sudah menjadi mayat. Ya. Nah, setelah itu si Aji Saka menyadari bahwa ini adalah ada kesalahpahaman di dalam pertarungan ini. Dengan penuh penyesalan, akhirnya sang Aji Saka menciptakan sebuah puisi yang kelak kita kenal sebagai Hono Coroko Dato Sawolo Podo Jaya Moko Potongo. Ya, yang artinya adalah, kalau di bahasa Indonesia kan di dalam beberapa artikel sudah ditulis, artinya adalah ada dua utusan yang saling berselisih. Mereka sama saktinya atau sama jayanya, inilah mayatnya. Kurang lebih diartikan begitu, ya. Nah, kita kaji saat ini sekarang dari kita nggak perlu mencari di mana posisi Medang Kamulan, siapa Aji Saka sebenarnya, dan di mana letaknya wilayahnya. Ya, saya yakin para pendahulu kita atau yang leluhur kita tidak terlalu menghendaki hal seperti itu. Yang paling dikehendaki adalah saya yakin adalah apa sebenarnya unsur ilmu yang dia tinggalkan dalam cerita ini, dalam legenda ini. Ya, pasti di dalam legenda ini ditinggalkan sebuah filosofi yang sangat tinggi tentang ilmu ketuhanan. Nah, itu yang harus dikaji sebenarnya dari cerita legenda yang beliau tinggalkan. Ya, sekarang kita balik ke dalam ceritanya, kita kaji secara filosofi, ya, agar mudah-mudahan ini dapat menjadi benar-benar menjadi ilmu untuk kita semua. Nah, kita kembali bahwa sebenarnya
Ini kita pasti sering membaca sebuah cerita para eyang leluhur dulu yang dikisahkan atau digambarkan dalam bentuk raksasa. Sebenarnya raksasa ini apa sih? Raksasa itu adalah nafsu manusia sendiri. Ya. Ya. Medang Kamulan dikuasai oleh seorang raksasa yang bernama Prabu Dewata Cengkar, yang sangat jahat. Nah, di sini kalau kalian tahu lagi kembali kepada ceritanya saya jelaskan mengenai kemuliaan dan kesaktian. Kemuliaan sendiri sebenarnya itu adalah kerajaan, itu adalah bentuk kemuliaan. Ya, bentuk kemuliaan yang diduduki oleh orang yang sakti, yaitu Prabu Dewata Cengkar. Nah, dua hal ini adalah nafsu manusia. Ya, ini filosofinya ya. Maka datanglah seorang Aji Saka atau datanglah ilmu yang kemarin saya jelaskan, ajaran ingsun saking kahyangan itu tadi. Ya, jadi datanglah ilmu itu untuk memperbaiki keserakahan. Kalau keserakahan yang menguasai, sudah pasti rakyatnya pasti akan tertindas. Ya, karena kepemimpinannya pasti akan mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Nah, kemuliaan atau Medang Kamulan ini tadi, atau kerajaan yang diduduki oleh raja raksasa, ini adalah lambang nafsu manusia. Ya, yang dapat membenahinya adalah ajaran ingsun saking kahyangan itu. Maka datanglah Aji Saka atau ilmu yang kokoh, yang kuat terhadap Sang Maha Kuasa. Ya. Lalu setelah dikalahkannya, makanya kalau misalkan kita lihat, kalau kemuliaan dan kesaktian tanpa ilmu dari Sang Maha Kuasa atau tanpa menguasai ilmu kahyangan atau tanpa menguasai ilmu kemanunggalan, ini masih akan sangat kental dengan nafsu. Ya. Makanya kebanyakan ini tidak dilihat, Semar itu tidak dilihat. Makanya kemarin saya bilang ada Ismoyo, Manikmoyo, sama Togok. Ya. Makanya ada Semar, Putra Guru, dan ada Togok. Ini lambang. Makanya Semar tidak terlihat, tidak pernah dilihat. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memahami tentang kesemaran ini, atau Sang Aji Saka, atau ilmu saking kahyangan ini. Ya, makanya yang dapat mengalahkannya itu hanya ini, Sang Aji Saka. Nah, setelah dikalahkan, akhirnya Sang Aji Saka bertahta. Setelah bertahta artinya yang menguasai manusia itu harusnya ilmu gusti. Makanya dapat menggunakan kekayaan dan kesaktian itu secara bijaksana. Lalu teringat Sang Aji Saka ini kepada dua abdinya yang setia yang menjaga pusakanya. Pusaka apa yang sedang dijaga? Tidak pernah ada yang membahas tentang hal ini, tentang pusakanya itu. Ya, hanya saja dibilangnya pusaka keris. Abdinya Dora dan Sembodo. Ya. Kenapa akhirnya ditulis sebagai Hono Coroko? Jadi pusaka ini disembunyikan di dalam atau dijaga oleh dua abdi. Dua abdi ini adalah lambang pikiran dan hati manusia. Jadi dua hal ini adalah lambang hati dan pikiran manusia. Manusia siapa? Manusia yang sudah menguasai Aji Saka. Aji Saka itu tadi yang tadi saya jelaskan ya, ilmu saking ajaran ingsun saking kahyangan itu tadi. Nah, kalau masih manusia-manusia yang nafsu ya belum memiliki dua abdi ini. Ini ya, karena dua abdi ini yang selalu menjaga pusaka ilmu. Makanya ketika abdinya meninggal pun beliau menuliskan sebuah puisi, Hono Coroko Dato Sawolo Projaya Mogo Potongo. Nah, puisi ini juga atau Hono Coroko ini ambang dari dua abdi itu. Makanya kalau ada sih makamnya, memang makamnya, kalau katanya, bukan, kita kan nggak pernah tahu itu makam siapa sebenarnya. Mungkin diyakini itu makam dari dua abdi Aji Saka. Nah, akan tetapi kita tidak membahas itu, kita membahas dari ilmu dari cerita ini. Jadi makanya kenapa ditulis Hono Coroko itu oleh Aji Saka, ini adalah lambang atau simbol dari keberadaan dua abdi itu. Ya, di dalam simbol inilah terletak pusaka. Makanya kalau mengkaji Hono Coroko Dato Sawolo Projaya Mogo Potongo itu akan mengerti tentang ilmu yang sebenarnya,
ilmu yang ditinggalkan oleh pendahulu kita. Makanya kenapa yang bisa ngambil hanya Aji Saka sendiri, yang boleh ngambil hanya Aji Saka sendiri. Artinya yang boleh mengambil pusaka itu, yang bisa membuka pusaka itu orang yang sudah menguasai ajaran ingsun saking kayangan atau kemanunggalan itu tadi, kemanunggalan yang sejati. Ya. Jadi kalau mau menggali, kalau orang sudah mencapai kemanunggalan sejati, sudah mengerti tentang roh suci, baru bisa memahami. Karena itu pusaka itu akhirnya untuk ditinggalkan kepada umat kan, akhirnya sekarang digunakan ada tanggalan saka, ada aksara, carakan. Ya. Kalau di Hono Corokos ini kan ho itu dari gong lewang ling ora ono apa-apa, tidak ada apa-apa. Dari tidak ada apa-apa menjadi no, menjadi ada. Ho itu juga howo ne bopo ibu. Dari tidak ada, ya, Hawa itu kan ketika menyatu dari tidak ada terus menjadi ada, jadilah kita lahir. Ya, selanjutnya silahkan kaji sendiri mengenai Hono Coroko. Nah, artinya di sini legenda atau cerita tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar ini adalah simbol atau kita mesti memahami bahwa ini adalah simbol manusia sendiri. Bahwa manusia kalau tidak bisa menguasai atau tidak mengerti tentang Aji Saka, ya akan seperti Dewata Cengkar dan Medang Kamulan yang dikuasai oleh Dewata Cengkar. Nah, tetapi ketika manusia itu menguasai Aji Saka, maka Medang Kamulan itu dapat makmur atau dapat menggunakan kemuliaan dan kesaktian itu tadi dengan bijaksana karena didasari oleh ilmu dari Sang Maha Kuasa. Gitu ya. Jadi kalau ingin mencari tentang rahasia pusaka Aji Saka, silakan buka dan kaji secara mendalam Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Potongo. Ada carakan walik makanya kan, dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada, terus kembali ke tiada lagi kan. Kalau dibalik ke tiada lagi. Nah, mudah-mudahan video ini dapat sedikit menjabarkan atau membuka pikiran kita semua. Dan saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi untuk berpikir dan merenung. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rayu, rayu, rayu.